Dengan saya Yani Tarot, selamat datang di channel YouTube kami. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu happy dan sukses. Bagi yang pertama kali menemukan channel kami, silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga channel ini berkembang sangat pesat dan bermanfaat bagi miliaran orang. Banyak request yang menanyakan tentang apakah terjadi reshuffle kabinet di pemerintahan Jokowi di tahun 2020 ini atau tahun pertama di tahun 2001 ini ya. Itu banyak menanyakan hal semacam itu karena adanya pidato Presiden Jokowi yang ditayangkan secara nasional, yang terkesan Jokowi itu marah-marah ya, tidak puas dengan kinerjanya para menteri yang terkesan lemot, kurang cekatan, kurang cepat, kurang mengalami terobosan baru di musim pandemi ini ya gitu ya. Tapi juga pidato-pidato ini juga terjadi kontroversi juga ya. Pidato ini ditayangkan tidak secara langsung, terus ini menunggu beberapa hari baru ditayangkan, itu juga terjadi kontroversi. Tapi yang kita bahas nanti bukan kontroversi kenapa video ini ditayangkan ada jeda beberapa hari, apakah ini sebuah pencitraan atau gimana, kita tidak bahas tersebut. Kita membahas daripada apakah terjadi reshuffle kabinet di tubuh kementeriannya Jokowi atau tidak. Nanti bahas adalah itu. Jadi jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu, bunyikan tanda lonceng. Bunyikan tanda lonceng dan subscribe ini adalah gratis. Walaupun gratis, Anda akan merasakan manfaat sangat luar biasa sekali dari channel ini. Oke, kita akan lanjut untuk melihat daripada kartu tarot apakah terjadi reshuffle kabinet di tubuh Jokowi atau enggak. Kita akan acak ya kartunya ya. Kartu yang pertama munculnya seperti ini ya. Anda lihat ya. Death. Ya, artinya death. Death ini artinya perubahan ya. Memang kalau dilihat dari kartu ini memang harus terjadi perubahan. Perubahan secara besar-besaran. Jadi Jokowi memang harus merombak ini ya. Kalau dilihat dari kartu itu harus merombak. Karena ketika dia berpidato kan kita melihat banyak hal yang tidak maksimal yang dilakukan para menterinya ya. Para menteri-menteri terkesan tidak bekerja secara maksimal, bahkan ada kesan di masyarakat itu terlalu menyepelekan sebuah COVID Corona, terus juga kurang tanggap terhadap situasi kondisi pandemi sekarang ini. Terus banyak hal yang membuat situasi itu bukannya semakin menurun tapi semakin tambah kacau. Ini kalau kita lihat semacam itu ya. Jadi banyak hal yang tidak membuat Jokowi itu merasa tidak puas, karena dia punya target, tapi target itu banyak yang meleset ya. Kita juga menyadari, mungkin masyarakat juga banyak yang tahu beberapa menterinya itu terkesan terlalu menyepelekan COVID itu sendiri, menggampangkan COVID itu sendiri, terus banyak kerancuan dalam penanganan daripada COVID itu tersendiri. Padahal Jokowi mengharapkan ketika melaksanakan sebuah new normal itu semuanya sudah kondisinya sudah banyak COVID
yang turun ya ketika melaksanakan new normal tersebut. Jadi biar cepat terjadi, ketika dia mengharapkan ketika terjadi new normal tersebut COVID-19 sudah turun sangat tajam sekali. Terus new normal tersebut kita berdampingan hidup dengan COVID, dengan peraturan kesehatan, itu biar ekonominya juga jalan. Tapi kenyataannya kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini memang kalau dilihat di kartu ini memang harus terjadi perubahan, reshuffle. Nah, menurut kartu ini memang Jokowi akan melakukan sebuah reshuffle. Rakernas kabinet mungkin kalau dilihat di kartu ini bisa lebih dari satu ya. Nanti ring-ring saya itu mungkin kalau dilihat di kartu ini bisa antara tiga atau lebih ya. Nanti antara tiga atau lebih ini terjadi reshuffle kabinet ini nanti di kartu ini. Jadi coba kita akan lihat kartu yang kedua ya, gimana setelah terjadi reshuffle tersebut apakah perubahannya akan semakin signifikan atau tidak ya. Kartunya semacam ini. The Wheel of Fortune. Artinya apa? Ini ada sebuah keberuntungan ya. Ketika Jokowi nanti membuat sebuah perombakan, katakanlah reshuffle yang dia lakukan, ini akan mendukung dia ya. Keberuntungan akan menyertai dia semakin bersinar terang ya. Ini di lambangan semacam ini ya. Kalau dia melakukan sebuah reshuffle, karena apa? Kalau tidak ada reshuffle nanti akan tetap kinerjanya pemerintahan, terutama masalah perang COVID ini hanya segini-gini aja. Bahkan justru akan membuat COVID itu semakin besar, justru membuat ekonomi juga semakin hancur, yang parah sekali gitu ya. Jadi ketika Jokowi nanti memang melaksanakan sebuah reshuffle kabinet dan dia memilih orang-orang yang sangat tepat, itu akan terjadi sebuah keajaiban yang sangat luar biasa sekali. Jadi kalau kita melihat kartu pertama dan kartu kedua ini, memang akan terjadi reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini. Reshuffle ini adalah sebuah perubahan ya. Ini di lambangan ini death ini artinya perubahan. Karena apa? Kalau tidak terjadi sebuah perubahan, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi kalau dilihat kartu ini, Jokowi akan merombak, mereshuffle kabinetnya. Dilihat dari kartu ini kemungkinan ada lebih dari satu ya, ini mungkin antara 3 atau lebih gitu, itu ada terjadi reshuffle itu. Dan kita harapkan terjadi reshuffle ini di tubuh-tubuh partai itu jangan mementingkan kepartaiannya sendiri, golongannya jangan ya. Kita sarankan partai-partai atau pengusung-pengusung itu juga fokus pada negara Republik Indonesia sendiri. Kita bangun negara ini dengan sebaik mungkin, biar Jokowi itu memilih menteri-menteri yang memang benar-benar cakep, memang benar-benar mau bekerja keras demi negara ini, bukan demi golongan atau partai tertentu ya gitu. Terus terjadinya reshuffle ini juga akan memberi keberuntungan yang sangat luar biasa sekali dalam tubuhnya seorang Jokowi ini ya. Akan banyak keajaiban yang terjadi. Karena itu memang harus dilakukan sebuah perubahan-perubahan dengan mereshuffle kabinet tersebut. Dengan mereshuffle ini terus pemilihannya, penggantinya itu benar-benar bagus, ini akan terjadi keajaiban ya. Jangan sampai salah ketika terjadi pergantian, justru yang diganti penggantinya adalah tidak bagus. Itu justru akan terjadi bukan keberuntungan, malah kesialan gitu ya. Jadi karena itu kalau dilihat di kartu ini, saya harapkan
para pengusung partai itu tidak tidak mementingkan partainya sendiri atau mementingkan golongannya, tapi mementingkan bangsa ini, agar bangsa ini cepat pulih dari COVID, juga cepat pulih dari ekonominya, ya. Semoga dengan itu nanti, kalau memang terjadi ya, kalau dilihat tarot memang ada perubahan, jadi reshuffle kabinet akan terjadi. Semoga dengan saya harapkan semoga dengan reshuffle kabinet nanti partai-partai pengusungnya itu lebih mengedepankan negara ini, ya. Jadi bukan kepentingan golongan tertentu, kepentingan partai tertentu dapat apa, apakah saya menang atau gengsi, dan jangan. Kondisi Indonesia bisa dikatakan ini adalah perang, ya, perang COVID, perang untuk memulihkan ekonomi agar mengalami kemajuan, mengalami peningkatan. Itu gimana? Memang dibutuhkan orang-orang yang benar-benar luar biasa sekali. Semoga Bapak Jokowi ini bisa memilih orang-orang yang sangat tepat, dan partai-partai pengusungnya juga mendukungnya, tidak merecoki, ya, biar kita cepat bebas di COVID, ekonomi juga cepat pulih, terus Indonesia juga semakin maju, terus rakyat juga semakin sejahtera, ya. Demikian reading tarot kami. Jika dirasa resonate silakan like jempolnya, dan jadilah penonton kami yang aktif like jempolnya, aktif komentar positif, aktif share sosial media yang Anda miliki. Jika ada pertanyaan, ada request, silakan tulis komentar di bawah. Jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Kami akan selalu update setiap jam 7 malam. Jika Anda merasakan manfaat daripada video ini, channel ini, gunakan channel ini, video ini sebagai media amal baik Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki, beritahukan pada teman, sahabat, relasi, atau pada siapapun. Siapa tahu mereka membutuhkan motivasi, membutuhkan solusi, membutuhkan pencerahan, bisa mendapatkan di channel ini. Demikian reading tarot kami, saya ucapkan terima kasih. Semoga selalu happy dan sukses. Amin.